Sayangnya kalian tidak bisa memilih antara yang manis dan yang gurih. Wow. Kalian harus membuat keduanya. Ya, jadi ada sweet and savory. Chef, lambaikan tangan, lambaikan tangan. Paling aku nyeduh kopi susu doang akhirnya, Chef. Jadi masing-masing bikin 4 plate, ada 2 macam, sweet and savory, jadi ada 8 hidangan. Ya. Untuk kami berempat. Waktu memasak kalian dimulai dari sekarang. Para kontestan harus membuat hidangan sweet dan savory untuk mengamankan langsung posisi menuju grand final. Banyak ya pilihannya ya. Ya. Lumayan ini ya, harus mengeluarkan kreasi-kreasi yang nggak biasa-biasa aja, soalnya udah di top 3 dia. Kalau savory sebenarnya lumayan banyak Banyak, juga ya ya. hidangan pakai kopi. Ya. Paling klasik biasanya memang pakai sama red meat. Ya. Tapi even Jadi wrap vegetarian gitu ya. juga Bisa. suka dipakai. Sebenarnya challenge-nya sih lebih ke supaya rasanya nggak kopi doang gitu kan. Tadi Iya. kalau Nggak bisa. diminum sendiri-sendiri kan ada nuans-nuansnya gitu kan. Aromanya itu benar ngaruh sekali nanti Iya. untuk hidangannya. Betul. Kalau dessert mungkin memang lebih Mudah. umum ya. Ya. Tapi di sini juga karena pilihan kopinya banyak, jadi mereka juga bisa pilih tuh. Harusnya dia bisa Mau lebih baik. beans yang mana sama tema dessertnya Iya. di pairnya tuh dengan apa? apa. Lima, 4, 3, 2, 1, stop. Kita mulai dari Hobbit, silakan. Awalnya itu yang nomor 1 savory-nya aku buat tenderloin steak with potato and mushroom ball. Sausnya itu ada creamy and coffee sauce sama roast tomato juga, tomato cherry. Kopinya pakai yang mana? Kopinya aku pakai yang senja, chef, combine dengan cream. Sausnya diapain aja? Sausnya itu ada garlic, thyme, rosemary, chef. Saya saute dulu, setelah itu saya masukkan chicken stock sedikit dan kopi, direduce sedikit. Habis itu masuk krim dan dusting pakai butter. Untuk dessert, tiramisu is good. I still call it tiramisu though, not coffee misu. Crumble-nya yang sedikit bisa lebih baik, yaitu kalau kamu kopinya butirannya kecil, nuts-nya seharusnya butirannya lebih besar. Kalau enggak, semua tidak ada gigitan yang berbeda, tidak ada kunyahan gitu loh, si crumble-nya ini. Secara flavor balance, aku suka perpaduan antara kopinya, beefnya, terus si bola-bola kentang mushroom ini dan tomat. Memang it's good untuk buat sos pakai kopi, tapi kamu nggak bisa buat sos pada umumnya aja terus kamu tambahin kopi. Kamu perlu elemen-elemen lain. Atau kalau kamu mau main aman, kamu ambil flavor note dari kopi yang kamu pakai, itu kamu tonjolin lagi. Misalnya ini flavor note-nya ada berries, mungkin kamu taruh elemen berries di sini. Mungkin di sini juga bisa, kan ketika kamu bikin jus itu kamu pasti ada onion atau shallot yang kamu caramelize. Kamu bisa tambahin, kamu caramelize sampai manisnya keluar untuk ngebalance bitterness dari kopi. Sausnya agak sedikit pahit ya. Terasa, itu terasa gitu ya. Sangat menonjol kopinya di sana. Nah kalau buat dessertnya, semuanya sudah bagus. Saya terganggu dengan kacang yang kamu campur dengan bean dari kopi yang kamu hancurkan. Yes. Itu terlampau banyak, jadi setiap gigitan tuh ramai sekali.
tapi rasa tiramisunya bagus. Next, Fajar, silakan. Aja. Sausnya itu beef ju, saya reduce sampai konsistensinya agak kental, lalu saya tambahin espresso dari ahinya, lalu saya reduce lagi, finishing pakai dark chocolate, confiture, sama butter. Terakhir di monte pakai butter. Yang di dalam onionnya apa? Itu braised beef, coffee braised beef. Ya. Itu warnanya hitam karena saya pakai charcoal juga di dry rubnya. Dry rubnya ada black pepper, salt, lalu ada coffee juga. groundnya, sama charcoal. How about the dessert? Dessertnya di sini judulnya Coffee and Raisins. Kopinya sendiri saya pakai geisha. Yang saya coba tadi geisha itu ada aroma notes dari dry berry-nya. Lalu di situ saya ingin mengimplementasikan pakai raisin sendiri. Lalu di bawah itu base-nya ada coffee ganache. Ganache-nya saya pakai dark sama milk. Lalu saya tambah coffee ground. Di krimnya saya infuse, saya strain, lalu saya set. Terakhir saya whip finishing. Di atasnya ada coklat and coffee tuil. Fajar, Yes, chef. untuk yang savory, saya personally suka banget kamu pilihnya beetroot. Thank you, chef. Yang kamu buat manis juga ya, especially the jam. Kopinya juga udah ada sedikit fruitynya, kamu tambahin beetroot lagi, tapi terpisah. Jadi ada bitterness sama ada sweetness yang kamu pisah di sini sebagai dua elemen terpisah. Itu jadi lebih interaktif makannya. Pemilihan komponennya juga saya suka, cocok. Lagi-lagi untuk pea shoot ya. Sudah sering saya singgung. Baik, chef. Memang cantik, tapi mungkin alangkah baiknya bisa pilih garnish yang lebih nyambung. Atau yang kalau dimakan itu nyambung. Thank you, chef. Dari yang savory, pemilihan atau perpaduan penggunaan kopinya menarik gitu ya. Untuk cut through fattiness, cut through sweetness. Tapi overall agak sedikit kemanisan buat saya secara keseluruhan gitu ya. Kayak sausnya agak manis, rubnya agak manis. Pickle-nya pun juga lebih ke sweet side dibanding acetic acid side gitu ya. Dessert pakai geisha. Ini kalau dijual harganya berapa nggak tahu. Geishanya mahal banget. Tapi ya memang bagusnya gitu kan. Jadi ingredients udah bagus, terus platingnya juga cakep. Saya senang kamu highlightnya. Biasa kalau geisha tuh highlightnya jasmine atau orange, ini kamu highlightnya berries gitu. Jadi overall really good. Thank you, Ya, chef. Fajar, Yes, chef. overall dari main course-nya saya suka dan bagus ya. Cuma sausnya aja sedikit kemanisan ya. Kemudian di dessertnya, paduan coklat dan kopinya itu harmonis banget ya. Thank you, chef. Kalau saya nggak ingat tidak banyak mengkonsumsi kopi, ini pasti habis terus. Tadi saya sudah mulai lupa karena coklatnya itu juga sama si kopinya harmonisnya bagus. Fajar, the steak dish is nice, tapi saya tidak suka cara kamu menatanya. Saya lihat soalnya waktu kamu brace, saya visit. Kamu terlalu memaksakan menatanya itu adalah sendiri. Padahal kalau kamu tata, this is the steak, terus the braised beef kamu potong atau taruh sampingnya, tempel. Onionnya bisa di atas braised beefnya, beets, lalu sausnya kamu agak kentelin sedikit, tuangnya kenain ke steak tapi jatuhnya ke sebelah sana, itu akan jauh lebih indah. Baik, chef. Dessert, untuk dessert itu mungkin kalau bagi Chef Renata adalah pea shoot ya. Kalau bagi saya mangkok. Kenapa sih selalu harus dessert kamu itu di mangkok yang dalam gitu loh? Kayaknya alam bawah sadar. Ya, kamu bisa taruh dia tuh Yes, chef. di pasta Pasta bowl, bowl, pasta plate, something like Ini Fajar soup banget sih bowl tapi. ya. Jadi is Kelihatan. enggak Iya. view-nya kita tuh terdikte is just 45 degrees down. Ya, Dani, silakan. Nggak minta tolong. Fajar boleh minta tolong? Boleh. Ya. Duck breast dengan ahi coffee sauce, ada juga
pickled plum dan fig dan pan grilled apples sama almond sama pomegranate. Sausnya gimana buatnya? Sausnya aku buat karamel dulu, terus aku diglaze pakai sherry vinegar, ditambah pakai star anise sama clove, aku tambahin kopinya, aku monte sedikit pakai butter, terus aku tambahin kopinya lagi, terus di balance pakai air lagi biar nggak gitu kental. Tapi pakai air ya, nggak pakai kaldu stok gitu. Nah, pakai air. Si dessert kopinya pakai Kopinya pakai kintamani, yang ini Kintamani. Semuanya elemen Semuanya, kopinya ah. Kintamani. karena aku mau sengaja pilih kopi yang agak strong buat ngebalance komponen-komponen lainnya. Ini instruksinya disiram aja nih. Boleh, silakan. Oh boleh, instruksinya gimana? Ya, Kan kalau gimana? boleh pilihan saya dong. Boleh. Jadi gimana harusnya? Boleh Siram? secukupnya, semaunya, sesuai dengan selera. Es krimnya vanilla aja nih. Iya, karena aku nggak mau tambah rasa aneh-aneh biar ada sinerginya sama kopi dan nggak overbearing. Ya Dani, Oke. ini kematangan bebeknya bagus ya. Terus kemudian marinasinya atau marinade-nya juga dari bebeknya juga bagus. Caramel sauce sama kopinya itu sebetulnya harmoninya sudah bagus, tapi saya agak sedikit kelebihan rasa manisnya aja sedikit aja. Tapi untung ada picklesnya itu tadi dari apel ya, sama buah delimanya, ya itu yang menolong dia segar. Kemudian rasa khas dari bebeknya tuh biar kebantu dengan itu juga. Ya. Dessertnya ya Dani. Saya yakin kamu bisa lebih dari ini sih untuk dessertnya. Habis makan bebek yang enak menurut saya, terus jatuh di dessertnya kurang grande gitu ya. Oke, sure. Iya. Pertama, saya suka banget kamu milih duck instead of beef gitu ya, karena jadinya menonjol. Sausnya agak terlalu karameli. Kalau dimakan sendiri sih rasanya lebih manis, tapi begitu dicampur lain, oke lah ketutupan. Yang lain apalagi kalau pas dapat pepper dari si ducknya, jadi ke-balance gitu kan. Tapi kalau individual agak kemanisan, almondnya menurut saya agak Nggak penting ya. Ganggu. agak nggak penting. Kecuali Ganggu kalau loh, misalnya bukan nggak penting, beda. si almond yang gede ini kamu crush jadi agak textural gitu, agak mungkin segede pomegranate-nya, ada functionnya, tapi ada dendet sih oke. Dessert flavor wise sih oke ya. Cuma nggak ada yang salah sih. memang. Flavor balance enak gitu kan. Secara finesse ya kurang finesse aja, bener kayak tadi udah dibilang. Abis makan fine dining, pulang masih lapar, ke toko dessert di sebelah gitu. You know? Nggak salah-salah banget gitu kan, tapi Ngerti. agak kebanting aja gitu. Tapi flavor balance really well, sama si kopi kintamaninya secara profil rasa, cita rasanya itu masih dikip gitu ya. Nuansnya masih dapat di sini. Sausnya a bit too sweet, a bit too strong for the humble duck. Di sini yang memang agak mengganggu adalah penggunaan dari plum, fig, dan juga apple. Memang duck itu cocok dengan plum, cocok dengan fig, cocok dengan apple. But you don't use all three of them. Ya, dia antara mereka sendiri berantem. Yang saya sangat tidak suka, ketika kamu buat sos, kalau kamu nggak mau nambahin flavor bebek, kamu nggak mau pakai kaldu bebek di situ, setidaknya bikin vegetable stock. Kalau ini bebeknya di take out, saya taruh es krim di situ, it's a dessert. Karena nggak ada elemen lain lagi yang bawang-bawangan atau anything. Buatlah vegetable stock kalau kamu nggak mau, or even chicken stock. But you have to make sure elemennya tetap ke arah savory. Untuk dessert, this is good ya secara flavor. Ini nggak bisa salah. Ada susu, ada gula, ada kopi, itu ada almond. Itu susah buat salah. Di sini saya kurang suka kamu bilang ini milk ice cream. Oke. Karena just because kamu pakai susu sama krim, kamu nggak bisa bilang judulnya milk ice cream. Karena that's just ice cream. Jadi if you do wanna make milk ice cream, kamu harus pilih mungkin berbagai macam jenis susu. Kamu bisa ambil milk powder, kamu toast dikit. Jadi ada toasted milk yang memang mengingatkan kita pada milk. Oke? Ya. Good boy. Oke, thank you Dani.